Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Baik, kali ini masih bersama Ustadz Satya. Kita akan membahas materi tematik kita ya. Sekarang kita masuk ke subtema ketiga, masih di tema yang pertama. Sebelum itu, mari kita buka dulu pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Apa sih negara maritim? Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Negara maritim merupakan negara yang memiliki perairan yang luas. Nah, tadi kenapa nih Indonesia disebut negara maritim? Karena negara Indonesia itu negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Jadi wilayah lautnya itu lebih luas daripada wilayah daratannya. Nah, wilayah perairannya itu 2/3, sedangkan wilayah daratannya itu 1/3-nya. Maka dari itu negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Mari kita lanjutkan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, pengaruhnya itu yang pertama mempengaruhi kondisi ekonomi. Yang kedua mempengaruhi kondisi sosial budaya. Dan yang ketiga mempengaruhi alat transportasi. Pengaruh terhadap kondisi ekonomi karena wilayah Indonesia yang memiliki perairan yang luas, maka dari itu berpengaruh sekali pada mata pencaharian masyarakatnya. Apalagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, kemudian petani garam, kemudian petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, ataupun bahkan ada yang menjadi pemandu wisata. Kondisi geografis Indonesia ini pun, ada dampaknya nih. Ada dampak positif dan dampak negatif nih dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, dampak positifnya memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Kemudian, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Kemudian, selain itu ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, bisa hilang nih budaya asli dari negara kita karena tergerus oleh budaya luar, atau munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. Kemudian, ini pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Dilihat dari kekayaan budaya di Indonesia sebagai berikut. Ada keragaman suku bangsa, kemudian daerahnya, bahasanya, kemudian pakaian adatnya, kemudian sampai kepada alat tradisionalnya, senjata tradisional, sampai alat musik tradisionalnya juga ya. Nah, selain itu karena wilayah Indonesia itu berupa kepulauan, nah ini juga mempengaruhi nih kepada jenis transportasi yang untuk menghubungkan antar pulau. Jadi berpengaruh sama transportasi yang digunakan. Ada transportasi udara dan juga ada transportasi laut. Nah, berikut beberapa ini pelabuhan ya, transportasi udara dan transportasi laut yang digunakan di Indonesia. Dan ini beberapa contoh pelabuhan dan bandar udara yang terkenal di Indonesia.
Berikut pelabuhan. Pertama ada Belawan di Sumatera Utara, Bakahuni di Lampung, kemudian Pelabuhan Merak di Banten, dan Tanjung Perak di Jawa Timur, serta ada Gilimanuk di Bali. Sedangkan untuk bandar udaranya, Sultan Iskandar Muda di Aceh, Adi Sucipto di Yogyakarta, Soekarno-Hatta di Banten, dan Ngurah Rai di Bali, serta Sentani yang berada di Papua. Ya. Nah, itu tadi beberapa bandar udara dan pelabuhan yang berfungsi sebagai yang untuk menghubungkan transportasi antar pulau di negara Republik Indonesia. Nah, baik, selanjutnya itu menulis, kita lanjutkan materi menulis ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Jadi menulis ide pokok tidak hanya bisa disajikan menggunakan tabel saja, tapi juga bisa menggunakan diagram pohon. Caranya sama ya, seperti biasa kita tentukan dulu nih setiap paragraf ide pokoknya apa saja. Biasa ya, ide pokok itu adanya di awal, kemudian di akhir atau di antara keduanya. Ide pokok juga bisa dicari dari kalimat utama ya, jadi bisa kalian cari dulu kalimat utamanya, kemudian tentukan ide pokoknya. Baik, sebagai tugas silakan kalian kerjakan buku paket halaman 63 sebagai latihan pemahaman tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Itu ada di halaman 59 ya. Kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian untuk menentukan atau untuk membuat ide pokok dalam bentuk diagram pohon, silakan kalian bisa langsung kerjakan di buku paket di halaman 65 ya. Ada teks judulnya Bermain Boy-boyan. Kalian buat atau kalian tentukan ide pokok dari teks tersebut dan langsung dimasukkan ke diagram pohon yang sudah tertera di halaman 63. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.